Baik, kita ke informasi selanjutnya. Keluhan warga di sekitar tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat akibat pencemaran air limbah. Sisa pembuangan sampah sepertinya tak akan ada lagi. Kini sisa pembuangan air limbah mulai diolah menggunakan sistem oksidasi advance. Proses awal oksidasi advance, air limbah sampah dimasukkan ke dalam bak penampungan berukuran 25 meter persegi dengan kapasitas air limbah 1.200 meter kubik per harinya. Selanjutnya air limbah dialirkan ke dalam tabung reaktor oksidasi yang nantinya akan disuntikan campuran hidrogen peroksida, ozonisasi dan ultraviolet selama 1 jam dalam kapasitas tangki 6.000 liter. Kemudian air limbah sampah yang sudah terpisah kadar zat limbahnya akan masuk ke dalam tangki 1 dan 2 untuk melalui proses penyinaran matahari. Barulah kemudian masuk ke tabung multimedia dengan kapasitas tangki masing-masing 20.000 liter per jam dan langsung bisa dibuang secara aman ke sungai atau ke masyarakat sekitar. Bisa, karena proses ini sebenarnya bisa diatur maksudnya target kita sampai sebersih apa. Misalnya 1 jam kita menghasilkan air yang layak buang, terus diperpanjang 1,5 jam kita menghasilkan air yang bersih untuk mandi. Kita perpanjang lagi 2 jam bisa sampai menjadi air minum seperti itu. Setiap harinya sebanyak 6.000 ton sampah datang dari kawasan Jakarta. Dengan proses daur ulang air limbah sisa sampah ini, keluhan masyarakat sekitar tentang pencemaran lingkungan bisa teratasi. Ya, dengan teknologi ini kita harapkan air sampah yang ditimbulkan di TPST Bantar Gebang ini bisa kita proses dengan baik, ya, dengan teknologi yang terbaru. Masyarakat sekitar TPST Bantar Gebang menyambut baik teknologi baru ini. Apalagi selama ini setiap harinya mereka mengkonsumsi air tanah maupun air kali yang sudah tercemar. Yang penting kita mah bagus saja, Pak. Nah, kalau bagus nanti kan bisa dilaksanain. Nah, masyarakat di sini mah yang penting bagus gitu bisa dilaksana. Sebelum metode yang sekarang ini dilakukan, TPST Bantar Gebang menggunakan metode proses biologi. Metode ini dianggap kurang sempurna karena limbah air sampah kadarnya berbeda dengan limbah lainnya. Tri Iswanto melaporkan untuk NET. Oke, jadi dengan kata lain adalah bisa mengoksidasi sampah. Jadi sampah yang sudah dioksidasi sedemikian lamanya, nantinya bisa menjadi air layak minum. Air bukan air layak minum. Tergantung Bisa prosesnya, menjadi Rama. air, bisa bukan berarti air layak minum diproses lagi nanti. Oke. Lagi kalau misalnya dalam waktu tadi kan 1 jam bisa Iya. untuk jadi air bersih, kalau misalnya 2 jam bisa jadi air layak minum, dan itu kan dari air limbah seperti itu. Tapi kalau misalnya di Jangan dibayangin. Kalau kita sering ke mall salah satu mall terbesar di Jakarta Selatan yang ada di dekat Gelora Bung Karno itu juga menggunakan air limbah dalam proses flush. Untuk di flashnya iya. Flash sama ya air flash doang. Ya, sama. Kalau air keran tidak. Itu dilimbah lagi, diolah di atas. Iya. Di atas mall itu diolah Tapi kalau lagi. dipikir-pikir, karena banyaknya kan kemarin banyak sekali banjir dan juga bencana, kan ada kendala air bersih ya. Benar. Kalau misalnya ini memang benar-benar berhasil, ini bisa menjadi satu solusi yang sangat baik kan untuk menyediakan air bersih terhadap para korban-korban ini gitu kan. Seperti itu. Nah ini juga